Action. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah seger ya Bapak Ibu ya. Pak Bismit tadi sudah selesai ngopi-ngopi. Sudah ya Teh? Alhamdulillah. Kita masih punya waktu 1 jam Bapak Ibu sebelum nanti Jumatan, karena kebetulan ini hari Jumat. Jadi kebetulan ini ada materi baru, nyambung dari materi sebelumnya. Langsung saja materi kita kali ini terkait dengan perencanaan pembelajaran budidaya ikan hias berbasis project based learning atau PJBL. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah kebetulan alhamdulillahnya kita masih nyambung lagi, ketemu lagi dengan saya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan dulu ya. Jangan bosan dulu ketemu saya lagi. Saya masih tetap akan membersamai Bapak Ibu selama nanti pelatihan kita selesai gitu. Nah ini rangkaiannya, saya izin. Nah tadi mohon maaf kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu sudah berkelompok bekerjanya, kita coba merimain kembali. Bapak Ibu apakah masih ingat dengan teman-temannya? Apalagi yang kemarin beda kelompok gitu ya. Nah supaya kita mengingat kembali, saya meminta tolong Bapak Ibu bisa mungkin 2 atau 3 orang saja cukup, bisa menyebutkan nama rekannya dan 3 hal apa saja yang berkesan di hati Bapak Ibu. Boleh ya? Boleh ya, kita cek ya. Siapa yang masih ingat? Siapa dulu yang mau mulai? Bu Nenek boleh monggo. Pak Doni. Pak Doni, gimana Pak Doni? Apa hal yang berkesan dari Pak Doni? Kreatif, gitu ya. Kreatif, oke. Multitasking. Multitasking. Ustad lagi. Ustaz ya. Yang terakhir itu fitnah itu Bu. Oke, terima kasih Bu Nenek. Itu gitu ya Pak Doni ya. Betul lah. Pak Doni gimana Pak Doni mau praktek ke siapa? Ke Parisan Bu. Gimana Pak Rizal? Orangnya cabi lucu Bu. Pak Rizal cabi lucu apalagi Pak Doni? Lucu, megangkan terakhir Bu. Luar biasa. Pak Rizal mana Pak Rizalnya? Oh, Pak Rizalnya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti masih ingat ya dengan teman-temannya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi supaya kita nggak monoton kerjanya dalam kelompok, paling nggak kita masih harus ada interaksi dengan kelompok lain. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Izin ini kegiatan pembelajaran kita. Mengingatkan kembali kita kemarin sudah daring selama 1 minggu kurang lebih. Sudah membahas tentang materi-materi umum terkait dengan perubahan mindset sampai ke konsep TEFA atau PJBL. Itu ya. Nah, minggu ini kita ketemu lagi secara langsung Bapak Ibu di balai. Nanti Bapak Ibu di sini kurang lebih 7 sampai 8 hari kita akan membahas terkait dengan materi teknis. Tadi pagi kita baru selesai konsep dasar budidaya. Gitu. Nah, untuk materi berikutnya yang saat ini Bapak Ibu nanti kita akan fokus ke perencanaan TEFA atau project base-nya. Nah, karena TEFA ini waktunya butuh waktu yang lama, jadi selama Bapak Ibu di sini selama 7-8 hari nanti kita akan fokus ke project base learning. Oke ya? Oke, siap. Nah, ini tujuan pembelajaran kita di mata pelatihan kali ini. Hasil belajarnya nantinya Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu bisa menyusun rencana mini project yang akan kita implementasikan, akan kita uji cobakan pada pembelajaran budidaya ikan hias. Berikutnya nanti untuk indikator hasil belajarnya apa yang harus kita capai. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan mampu memahami faktor-faktor pewarnaan pada ikan hias, memahami metode peningkatan warna pada ikan hias, dan mampu menyusun rencana mini project pada pembelajaran ikan hias. Nah, pada kesempatan kita karena waktunya sedikit, cuma 1 jam, saya hanya akan mengingatkan Bapak Ibu terkait 2 poin ini, 2 poin penting sebelum kita masuk ke menyusun rencana mini projectnya. Oke ya? Semoga Bapak Ibu nanti dari materi ini sudah punya gambaran dulu untuk menyusun project yang akan dilakukan. Kita coba review kembali. Bapak Ibu masih ingat sintak-sintaknya PJBL apa saja? Boleh, siapa yang mau? Oke Bu, saya pertama Bu. Penentuan pertanyaan dasar. Pertanyaan mendasar. Oke. Berikutnya. Saya Bu. Sintak kedua apa Pak? Mendesain rencana proyek. Mendesain. Oke, kita akan mendesain. Berikutnya, siapa lagi? Pengujian. Pengujian. Betul kan pengujian? Oke, lanjut Yang Bu. ketiga? Monitoring. Monitoring.
yang lupa. Poin ketiga apa, Bapak Ibu? Jadwal. Apa? Menyusun apa? Jadwal. Nah, oke. Masih ingat semua ya? Ini kemarin kita daring belajarnya. Jadi nanti Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita akan menghubungkan pembelajaran daring kita minggu lalu dengan yang kemarin atau tadi pagi baru kita selesaikan. Nah ini adalah sintak PJBL untuk 3 poin pertama itu yang akan kita lakukan di mata pelatihan kita kali ini. Mulai dari penentuan pertanyaan mendasar, mendesain rencana proyek sampai ke menyusun jadwal. Jadilah satu rencana mini proyek. Nah, kita nanti untuk yang saat ini kita akan fokusnya ke sini dulu. Kita akan menentukan pertanyaan mendasar apa saja. Tadi pagi juga kita sudah coba mengemas, gitu ya. Kita sudah mengemas peningkatan nilai jual ikan hias. Tadi pagi Bapak Ibu sudah membuat satu ringkasan terkait dengan upaya-upaya peningkatan nilai jual ikan hias. Ada berapa tadi pagi? 4 poin ya, 4 upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama peningkatan kualitas warna, kemudian ada Kualitas air, Bu. penambahan media atau kualitas air, perbaikan, berikutnya ada branding produk dan kontes atau lomba untuk ikan hias. Ini yang kita bisa upayakan untuk peningkatan warna atau pewarnaan yang bisa akan kita lakukan untuk proyek. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memulai proyek, sebelum kita menyusun, kita harus cari topik dulu ya. Apa sih yang menarik kan gitu ya. Bapak Ibu silahkan, saya sudah menyiapkan Mentimeter, boleh dibuka HP-nya, kita coba menggali Bapak Ibu. Udah apa sih kira-kira yang menarik gitu ya? Yang akan kita gali lebih lanjut untuk kita jadikan proyek. Oke, sudah. Wah, luar biasa. Ini jawabannya macam-macam ya. Ada yang jawab cantik, akuarium, wah. Nah ini, topik apa yang saudara ingin pahami lebih dalam tentang ikan hias? Dari 4 topik yang tadi sudah kita simpulkan, ternyata mayoritas dari Bapak Ibu menentukan topik peningkatan warna untuk di ikan hias. Untuk yang ini penambahan media kayaknya Bapak Ibu sudah pernah mencoba mungkin ya, di sekolah sudah pernah. Kriteria kontes juga ada yang tertarik juga. Siap, nanti coba kita singgung sedikit-sedikit saja ya, karena waktunya juga terbatas. Oke Bapak Ibu, nah ini alur pembelajaran kita. Kita coba memakai alur pembelajaran mendalam yang sekarang sedang trending begitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau di sekolah boleh dicoba. Ada alur memahami dulu, mengimplementasi dan merefleksi. Fokus untuk yang saat ini kita akan mencoba memahami terlebih dahulu. Apa sih faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pewarnaan ikan hias dan metode peningkatan warnanya. Nanti setelah itu, setelah Bapak Ibu istirahat siang dan Jumatan, Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiskusi kelompok, menentukan topik proyek, menyusun rancangan mini proyek, dan kita coba langsung presentasi supaya kita nanti tahu bisa review sama-sama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini warna pada ikan hias. Bapak Ibu, apa saja sih kira-kira yang menyebabkan ikan itu kok bisa berwarna-warni? Boleh ada yang mau menyampaikan? Gimana Pak Herman? Pigmen warna dan kromatofor. Siap. Ada apa dengan pigmen warna dan kromatofor? Pigmen warna itu apa sih? Dia adalah zat alami. Zat warna alami pada tubuh ikan yang memang sudah dibawa dari lahirnya. Warna yang dominan atau memang sudah ada alami itu adalah hitam, merah, dan kuning. Terus kromatofor itu apa? Kromatofor ini adalah sel yang mengandung pigmen. Dia yang nyimpen warnanya, gitu ya. Kalau pigmen ini warnanya, kalau si kromatofor ini adalah sel yang menyimpan warna. Oke, terima kasih Pak Heriman. Tangan dong buat Pak Heriman. Nah Bapak Ibu, bentuknya kayak apa sel kromatofor itu? Bentuknya kalau kita lihat, kita amati secara langsung, bentuknya seperti bintang. Ini sel kromatofor, sementara yang menyebar di sekitarnya atau di dalamnya ini adalah
pigmen warna. Pada kondisi tertentu, pigmen warna ini akan ngumpul dekat dengan sel nukleus. Jadi kalau kita lihat dengan mata, si ikan itu warnanya lebih pucat, kadang agak-agak pudar gitu ya. Sementara kalau memang si sel pigmen itu tersimpan dengan baik dan jumlahnya juga cukup, tampak oleh mata kita, si ikan itu warnanya lebih cerah, lebih tajam warnanya gitu ya. Nah, ini si sel kromatofor ini letaknya ada di mana? Dia ada di bawah sel epitel atau di bawah lapisan kulit. Yang paling atas itu adalah sel kromatofor pembawa warna kuning, kemudian yang di tengah sel kromatofor pembawa warna merah, dan yang terakhir sel kromatofor pembawa warna coklat. Oke. Nah, ini ada sedikit video Bapak Ibu. Gimana sih mekanismenya? Kenapa sih kok dia bisa bergerak-gerak gitu ya? Ternyata sel kromatofor ini bisa bereaksi dengan kondisi lingkungan. Entah itu lingkungan yang dikondisikan ataupun kondisi dia stres. Kadang Bapak Ibu kalau pelihara ikannya stres, dia suka langsung pekat warnanya. Atau dia sakit gitu ya, warnanya dia langsung pekat seperti itu. Ini contoh pergerakan atau perubahan sel kromatofor. Oke. Nah, ini macam-macamnya Bapak Ibu. Jadi sel kromatofor ini tadi yang bawaan secara alami, dia pembawa warna kuning, merah, dan hitam, gitu ya. Ada xanthophor, erythrophor, dan melanophor. Berikutnya ini adalah gabungan. Jadi ada iridophor, dia yang bisa memantulkan warna. Leucophor dia dominan warna putih munculnya. Cyanophor ini pigmennya biru. Kemudian erythroiridophor ini memunculkan warna ungu. Ini macam-macam sel warna yang dia munculkan. Nah, Bapak Ibu, ini juga poin penting kalau Bapak Ibu nanti mau menyusun proyek. Kira-kira apa saja yang bisa dikembangkan? Yang pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan, faktor pewarnaan itu dipengaruhi dari faktor internal. Ada apa saja? Ada tiga. Genetik, oke, jenis kelamin dan hormon, gitu. Kalau genetik jelas ya Bapak Ibu ya, kalau hidupnya bagus anaknya insya Allah bagus kan gitu ya. Kalau jenis kelamin biasanya kita juga bisa lihat ikan jantan itu biasanya lebih menarik warnanya, lebih tajam warnanya gitu ya. Ikan jantan lebih menarik. Kenapa dia lebih menarik? Karena dia punya hormon androgen. Hormon androgen inilah yang menyebabkan si sel kromatofor bisa mempertahankan pigmen warnanya. Oke. Berikutnya ada faktor eksternal juga. Nah, faktor eksternal ini yang bisa kita upayakan untuk peningkatan warnanya, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ada color enhancement, begitu ya Bu Neneng ya. Nanti saya dikoreksi kalau salah ini ya. Ada upaya untuk meningkatkan warna supaya si ikan yang tadinya warnanya pudar bisa lebih cemerlang gitu. Biasanya kita pakai faktor eksternal. Apa saja? Oh, ternyata kualitas air, lingkungan hidupnya dia. Kalau dia nyaman, biasanya dia juga sehat tubuhnya. Si ikan juga nyaman, jadi kromatofornya aman. Terus kemudian ada faktor cahaya. Intensitas cahaya ini juga berpengaruh. Karena kenapa? Dia bisa memantulkan cahaya. Oke. Kemudian ada pakan. Pakan ini dia akan menyerap di dalam sel kromatofor. Nah, ini metode peningkatan warnanya Bapak Ibu. Ini yang perlu diperhatikan, ada perendaman, penyuntikan oral, gitu ya. Yang paling mudah ini bisa kita lakukan lewat perendaman ataupun lewat oral. Siap. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Nanti sebelum Bapak Ibu menyusun proyek, mohon bisa memperhatikan ini ya. Bisa menggunakan literasi-literasi yang kita ambil dari karya ilmiah atau jurnal ilmiah, begitu. Supaya kita juga bisa semakin kaya. Ini pakai rekayasa buatan, rekayasa pakan. Ini juga kita pakai enrichment artemia. Ini penelitian yang sudah dilakukan. Nah, ini yang tadi hasil penyisipan genetiknya, gitu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Kita boleh evaluasi akhirnya, boleh masuk ke Kahootnya. Oke, terima kasih sudah masuk Bu Tari, Pak Hairiman. Ya, luar biasa. Ini susul menyusul.
Faktor yang menentukan apa saja tadi, ada internal, ada eksternal. Terus warna itu dipengaruhi oleh Dua, kromatofor sama kromatofor dan pigmennya. Terus metodenya tadi ada tiga, apa saja? Perendaman, penyuntikan, dan oral. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Mungkin karena kita juga ini sudah waktunya mau Jumatan ya. Nanti Bapak Ibu silakan istirahat dulu. Nanti setelah Jumatan masuk lagi ke sini, kita diskusi terkait dengan penyusunan proyeknya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat ketemu lagi nanti siang. Saya tunggu di kelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.